Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini Al-Fakir ingin menjelaskan tentang salah satu model ibadahnya orang-orang soleh. Ini terdapat pada hikayah yang keempat, ibadatus solihin. Ibadahnya, kualitas ibadahnya orang-orang yang soleh. Mari kita simak, semoga itu bisa menjadi gambaran kita dalam memperbaiki kualitas beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukiya anna Isom bin Yusuf ata ila majlisi Hatim al-Asom. Pernah suatu saat Isom bin Yusuf itu datang kepada majelisnya Hatim al-Asom, yakni seorang ulama. Fa'arada al-itirada alaihi, dia menginginkan untuk bertanya kepada Hatim al-Asom ini. Faqala lahu, ya Aba Abdurrahman, kaifa tusalli? Kemudian siapa namanya Isom tadi menanyakan kepada Hatim, ya Aba Abdurrahman, alam kunyah dari Hatim al-Asom, ini Abu Abdurrahman, itu alam kunyahnya. Ditanyai, wahai Abu Abdurrahman, bagaimana engkau kalau sholat? Bagaimana engkau ketika sholat? Apa yang engkau persiapkan? Fahawwala Hatimun wajhahu ila Isom wa qala lahu. Akhirnya siapa namanya Hatim al-Asom itu berpaling dan menghadap ke wajahnya orang tersebut. Wa qala lahu, dan berkata kepada Isom tadi, idza ja'at waqtu sholati kumtu fa atawaddau wudu'an zahiran wa wudu'an batinan. Jadi saya itu punya kebiasaan kalau misalnya saya telah datang waktu sholat, maka saya bersiap-siap untuk melakukan wudu secara zahir maupun wudu secara batin. Faqala Isom, kaifal wudu'ul batin? Terus dia tanya, bagaimana wudu batin itu? Kemudian Hatim menjawab, faqala amal wudu'u al-zahiru fa'usilu al-a'dha'a bil ma'. Kalau wudu zahir itu ya seperti wudu seperti biasanya, yaitu membasuh semua anggota dengan air. Wa amal wudu'u al-batinu fa'usiluhu bi sab'ati asya'. Sedangkan wudu secara batin itu adalah saya membasuh 7 perkara yang harus dibersihkan dahulu. Apa itu? Yang pertama adalah bitaubati, dengan tobat. Jadi wudu saya selain wudu zahir, saya juga wudu secara batiniah. Urusan dengan hati itu harus diwudui juga, harus disucikan supaya totalitas dalam beribadah kepada Allah ini dalam keadaan yang betul-betul mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Saya bersihkan dengan 7 perkara itu. Yang pertama adalah taubat, bitaubati, dengan taubat. Jadi baca banyak istighfar dulu, minta ampun kepada Allah. Kemudian wan nadamah, menyesal atas setiap setiap kesalahan, keluputan, maksiat, segala dosa, semua disesali. Kemudian yang ketiga, watarku hubbid dunya, meninggalkan hubbud dunya, tidak cinta terhadap dunia, tidak terlalu berpegang kepada dunia, hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wathana'il khalqi, yaitu meninggalkan pujian makhluk. Jadi dalam beribadah tidak mencari pujian kepada makhluk, tidak tujuan untuk itu. Kemudian wariyasati, senang terhadap harapan-harapan terhadap makhluk, itu semuanya saya bersihkan. Wal ghilli, dan
kehendak-kehendak atau keinginan-keinginan buruk, itu semuanya saya hilangkan. Kemudian yang ketujuh adalah wal hasad, yaitu dengki kepada seseorang. Itu semuanya dihilangkan, saya bersihkan dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika telah siap, summa adhabu ilal masjid. Di situ kemudian setelah selesai, barulah saya berangkat kepada masjid. Fa'abzitu al-a'dha'a fa'aral Ka'bah. Kemudian saya menyiapkan anggota-anggota saya menghadap Ka'bah. Fa'aqumu baina hajati wa hadari. Saya berdiri dengan di antara harapan-harapanku, keinginanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu nadhiri. Dan dalam ketika saya beribadah itu, salat khususnya, wallahu nadhiri, saya menganggap bahwa Allah itu melihat saya. Wal jannatu ayyamini, surga berada di kanan saya. Wan naru an shimali, neraka berada di kiri saya. Wa malakul mauti khalfa dhahri, malaikat maut yaitu malaikat Israel itu berada di belakang saya. Wa ka'anni wadi'un qadami ala sirati, kemudian saya itu ketika sholat seakan-akan saya itu berada dalam keadaan berada di Shiratal Mustaqim, sehingga tidak berani untuk bergerak sedikit pun. Yang ada adalah kekhusyuan karena selalu diawasi Allah. Surga di kanan, neraka di arah kiri, bahkan malaikat maut berada di belakang. Dan menganggap wa adzunnu anna hadhihi salata akhiru salatin usalliha, dan menganggap, berprasangka bahwa salat ini adalah, salat yang saya lakukan adalah menjadi akhir dari salat yang saya lakukan. Kemudian baru thumma anwi, kemudian saya niat ukabbiru bil ihsan, saya membaca takbir dengan sebaik-baiknya, wa aqra'u bit tafakkur, kemudian membaca ayat-ayat Quran itu, baca surat dalam salat itu dengan menghayati, memikirkan, tafakkur, berpikir, mengangan-angan maknanya. Wa raka'u bit tawadu, kemudian ruku dengan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa asjudu bit tadarru, dan sujud dengan keadaan tadarru, merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'asyahadu birraja'i, dan bersaksi bahwa kita berharap kepada Allah taala. Wa usallimu bil ikhlas, kemudian salam dengan keikhlasan. Fahadhi salati mundu salasina sanatan. Kemudian Hatim Al-Asam menyebutkan bahwa ini setelah saya lakukan selama 30 tahun terakhir ini. Jadi Hatim Al-Asam luar biasa dalam sholatnya. Beliau adalah orang-orang yang termasuk golongan orang-orang yang sholihin, yang mana sholat beliau itu diperbaiki sebaik-baiknya, karena untuk dihadapkan, merasa bahwa sholat ini benar-benar menghadirkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga sholatnya pun tidak yang bermain-main atau tidak khusyuk. Akhirnya faqala lahu Isam, akhirnya Isam tadi yang bilang kepada Hatim, hadza syai'un la yaqdiru alaihi ghairuk, ini adalah sesuatu, yakni salat, tata cara salat yang mana orang lain tidak akan mampu melakukan salat yang semacam ini. Akhirnya fa wabaka bukaan syadidan, akhirnya Isam tadi yang bertanya tadi akhirnya nangis sejadi-jadinya, karena merasa bahwa selama ini mungkin sholatnya belum sebaik apa yang dilakukan Hatim Al-Asam. Jadi demikian para hadirin, bahwa kita itu kalau dalam hal akhirat, maka kita tengok kepada yang lebih unggul daripada kita, melihat kepada orang-orang sholihin dalam melakukan ibadah. Kita harus iri kepada mereka sehingga kita mampu minimal menirunya. Jika tidak mampu menyainginya, ya kita minimal bisa menirunya. Jangan melihat kepada orang yang sebawahnya kita dalam urusan akhirat. Tapi kalau urusan dunia, maka lihatlah kepada
yang di bawah kita senantiasa. Semoga karena dengan melihat orang yang di bawah kita akan menimbulkan selalu rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan melihat kepada yang unggul, karena dalam urusan akhirat kalau melihat pada urusan yang unggul nanti yang ada malah tidak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.